Tidur ada. Ada tugas kombis. Baru inget, astagfirullahaladzim. Halo semuanya. Halo, iya kenapa Bar? Iya Bar, kenapa? Jadi aku nyuruhkan join di sini tuh buat diskusiin masalah tugas Pak Dedi yang dikasih kemarin. Lupa, aku baru inget tadi. Ya udah, ayo. Ya udah, ayo. Ya udah, sekarang aku bacain ya pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu, bila tujuan surat saudara adalah menyampaikan berita-berita buruk, apakah saudara harus memberi saran alternatif pada pembaca saudara? Mengapa ya atau mengapa tidak? Ada yang mau menjawab atau mengasih tanggapannya? Silakan. Aku Bar. Ya, silakan Vina. Jadi, menurut pendapat saya terkait pertanyaan pertama tadi, sebaiknya kita menggunakan saran alternatif yang bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman antara si penerima berita buruk tersebut. Nah, menurut saya juga, adapun cara penyelesaiannya. Yang pertama, ketika Anda ingin mengatakan pesan yang negatif, hendaknya menggunakan bahasa yang sopan. Yang kedua, gunakan frasa positif ke dalam pesan negatif. Yang ketiga, revisi untuk memastikan bahwa pesan tersebut sudah lengkap, jelas, dan ringkas. Yang keempat, ketika Anda ingin menyampaikan pesan yang negatif, sebaiknya disampaikan pada saat waktu yang tepat. Terima kasih. Oke, yang lain ada yang ingin menjawab atau menambahkan jawaban dari Vina? Enggak, gue setuju sama jawaban Vina tadi. Aku juga setuju tuh sama jawabannya Vina. Oke, berarti dapat disimpulkan sebaiknya kita itu menggunakan saran alternatif karena tujuannya agar menghindari kesalahpahaman tentang penerimaan berita buruk tersebut. Gitu kan? Iya, bener. Iya gitu. Baik, kita lanjut pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua, jika kebijakan perusahaan berubah, apakah saudara harus menjelaskan perubahan tersebut kepada para karyawan dan para pelanggan pada waktu bersamaan? Ataukah saudara harus menjelaskannya pada karyawan terlebih dahulu? Mengapa dan jelaskan alasannya? Nah, silakan yang ingin menjawab atau memberi tanggapannya terkait hal ini. Aku Bar, Ya, silakan Hilsa. menurut aku lebih baik dikomunikasikan kepada pihak internal terlebih dahulu atau karyawan, lalu dikomunikasikan kepada pihak eksternal atau pelanggan. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasikan kebijakan tersebut dan terhindar dari miskomunikasi. Sebelum kita komunikasikan kepada pihak internal atau karyawan, kita harus tahu media apa yang harus kita gunakan. Seperti contohnya, email broadcast atau media sosial seperti WhatsApp. Segitu dari aku. Baik. Ada yang menambahkan selain Hilsa? Aku juga mau nambahin nih dari jawaban Elsa tadi. Ya, silakan Jihan, silakan. Aku juga setuju kalau misalnya kita mengevaluasi masalah tersebut, mengevaluasi perubahan perusahaan tersebut, dan kita rundingkan dulu sama pihak internal. Terus kita tentuin media apa yang kita gunain. Nah, sudah kita mengetahui media apa yang kita gunain, jadi karyawan ini nih yang akan memberitahu perubahan perusahaan tersebut ke pihak luar, kayak misalnya para pelanggan. Para karyawan kita itu sebagai yang menjembatani antara perusahaan dengan para pelanggan perusahaan tersebut. Oke, berarti kesimpulannya kita harus menjelaskan terlebih dahulu kepada karyawan, baru kemudian kepada pelanggan. Karena hal ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. Iya gitu. Oke, kita lanjut pertanyaan yang ketiga ya. Aku bacakan. Pertanyaan ketiga, ketika menggunakan pendekatan tidak langsung untuk mengumumkan keputusan negatif, apa tujuan dari menyampaikan alasan saudara sebelum menjelaskan keputusan itu sendiri? Nah, pertanyaan yang ketiga ini, silakan ada yang mau menambahkan atau memberikan tanggapannya terkait ini? Aku Bar. Ya, silakan Vindi. Kalau menurut aku, terkait pertanyaan tadi, saat kita nyampein berita buruk atau bad news,
Biasanya kan kita khawatir sama reaksi orang terhadap berita yang akan kita sampaikan. Terus kayak gimana responnya? Bisa jadi dia kan sedih, kecewa, atau bahkan marah. Terus kalau menurut aku, cara nyampein berita itu sangat mempengaruhi. Jadi menurut aku, tujuan dari nyampein alasan sebelum jelasin keputusan, yang pertama, mempermudah untuk mengurangi pukulan dari berita buruk. Yang kedua, mengurangi respon dari pembaca ketika mendengar berita buruk. Terus yang ketiga, membiarkan kesempatan untuk menyiapkan pembaca itu saat mendengar berita kita. Jadi segitu aja sih dari aku. Makasih. Baik. Yang lain ada tambahan atau memberikan tanggapannya selain Pindi atau menambahkan jawaban dari Pindi? Aku ada tambahan sedikit, gak apa-apa kan? Ya, silakan Sri. Jadi aku ingin menambahkan jawaban dari Pindi tadi. Nah, menurut aku itu yang keempat itu membantu agar pembaca bersiap untuk menerima berita buruk dengan cara menyampaikan terlebih dahulu alasan-alasan berita buruk tersebut. Namun, tujuannya bukan untuk mengaburkan berita buruk, menundanya, atau membatasi tanggung jawabnya. Dan yang kelima, tujuan utama dari menyampaikan alasan-alasan terlebih dahulu sebelum menjelaskan keputusan itu adalah untuk meredam pukulan dan membantu agar pembaca bersiap untuk menerima situasi yang ada. Oke, berarti kesimpulannya tujuan utamanya adalah untuk meredam pukulan dan membantu orang yang kita ajak bicara untuk menerima situasi yang ada. Ya, kurang lebih seperti itu. Iya, Bar. Iya Bar, gitu. Oke, kalau gitu aku akhiri ya diskusi kita kali ini. Mantap kalian semua. Waalaikumsalam, Bar.